Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hasana dari akuntansi 4A, NIM 65223004. Sebelumnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Riris sebagai dosen pengampu di mata kuliah Finansial Literasi ini. Nah, di sini saya mau mempresentasikan tugas perencanaan keuangan saya selama 5 tahun. Nah, sebelum masuk ke perencanaan keuangan selama 5 tahun, kita tuh perlu tahu dong apa itu perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan ini tuh adalah suatu proses seseorang untuk mencapai tujuan melalui pengelolaan keuangan yang teratur atau terencana ya. Nah, adapun juga tujuan perencanaan ini tuh untuk menghindari kita dari masalah keuangan. Kita tuh sering tidak menyadari uang tersebut tuh dipakai apa, suka lupa ya, untuk meminimalisir tersebut. Nah, di sini pun ada perencanaan menurut Stephen Robin dan Mary Kocher. Pertama itu memberi pengarahan yang baik, lalu yang kedua mengurangi ketidakpastian, lalu yang ketiga meminimalisir keborosan, dan yang keempat menetapkan tujuan standar yang digunakan dalam fungsi proses mengontrol dan mengevaluasi. Perencanaan 4 tahap. Yang pertama tuh menentukan tujuan. Nah, di sini tuh kita tuh harus menentukan tujuan kita membuat perencanaan itu buat apa. Misalnya tuh kita tuh mau beli motor. Nah, itu tujuan kita. Lalu yang kedua merumuskan masalah atau melihat situasi keuangan kita. Nah, kita tuh harus merencanakan juga keuangannya, mau beli motor apa, terus budgetnya berapa, terus kita tuh mau uangnya tuh kita tuh butuh berapa gitu ya. Nah, terus dicatat dikaliin. Terus kita tuh pengen beli motornya tuh berapa tahun lagi. Nah, kita tuh harus direncanain ya, dengan sesuaikan dengan budget kita. Lalu juga harus memperkirakan ya nanti hambatannya tuh pasti apa aja. Terus nanti ada kesempatnya apa aja, kan nggak tahu ya. Keempat tuh ada melaksanakan rencana yang disusun. Nah, sesudah 1, 2, 3 terencana, yang keempat tuh kita melaksanakan perencanaan yang sudah disusun tersebut. Itu ada perencanaan aku selama 5 tahun. Nah, aku bagi dua, yang 2 tahun itu aku masih sebagai mahasiswa ya. Ini ada uang saku yang diberi orang tua 800.000. Terus pendapatan bulanan aku ada 1 juta sebulan ya. Di 1 bulan itu ada uang masuk 1.800.000. Nah, 1.800.000 ini aku bagi-bagi ya untuk transportasi, bagi juga buat internet, terus kebutuhan pribadi aku buat jajan, buat makan. Nggak lupa menyisihkan tabungan aku ya sebagian. Ada dana darurat. Nah, dana darurat ini sangat penting banget ya buat aku. Kan kalau jualan itu nggak nentu. Nah, jadi kalau semisal jualan aku lagi sepi, aku masih ada punya dana darurat tersebut ya untuk membantu kebutuhan aku. Dana liburan ini biasanya buat jalan-jalan seperti itu. Nah, kalau nggak kepake juga, tabung juga, langsung ditabungin aja. Nah, terus di sini tuh ada 3 tahun anggaran keuangan aku setelah bekerja. Itu gaji pokok aku tuh 5 juta sebulan, sama juga masih melanjutkan pekerjaan sampingan, yaitu 1 juta, jadi 6 juta per bulan. Nah, dari 6 juta per bulan ini, untuk kedepannya tuh aku pengen beli motor ya. Nah, gimana caranya? Dalam 5 tahun ini aku udah kebeli motor cash ya, jadi aku harus menyisihkan pendapatan aku ya untuk membeli motor tersebut. Dan total tabungan aku selama 5 tahun diperkirakan mendapatkan 54 juta. Jadi kayaknya sebelum 5 tahun juga sudah kebeli. Uang 6 juta ini tuh aku juga bagi-bagi sama ya. Ada buat transportasi, buat internet, kebutuhan pribadi juga, tabungan, dana darurat juga tentu udah ada, teruransi. Nah, terus ada budget liburan juga. Terus nggak lupa juga ngasih ke orang tua. Itu yang di tabel
perencanaan keuangan masih sebagai mahasiswa dan setelah bekerja ini udah aku kaliin kali 2 tahun sama 3 tahun. Jadi pendapatannya tuh segini. Jadi udah di total semuanya. Kalau untuk pajaknya mungkin udah di cover sama perusahaan. Baik, mungkin segitu aja perencanaan ke depan. Semoga ini bisa saya terapkan untuk 5 tahun ke depan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.